Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Novianti dengan NIM 3312067. Dalam pembahasan kondisi sosial politik kali ini, saya memilih salah satu kasus yang masih dibicarakan Indonesia, yaitu tentang kisruh pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dibuat geram oleh kedatangan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Mereka menaiki kapal-kapal dengan jumlah ratusan orang di dalamnya dan mendarat di pesisir Aceh. Mereka kabur dari negaranya, yaitu Myanmar, karena di negara tersebut keberadaannya tidak diakui, sehingga terkadang menjadi korban dari tindak kejahatan maupun kekerasan. Sebelumnya, para pengungsi tersebut sudah diberikan kamp pengungsian di Bangladesh, di mana yang mereka tempati merupakan kamp pengungsian terbesar di dunia. Akan tetapi, lambat laun terjadi berbagai tindakan kriminalitas maupun intimidasi dan diskriminasi kepada etnis Rohingya. Tidak jarang juga mendapatkan ancaman pembunuhan. Oleh karena itu, mereka menganggap tempat tersebut sudah tidak aman lagi dijadikan tempat tinggal, sehingga mau tidak mau harus mencari tempat tinggal lain untuk melanjutkan hidupnya. Dengan adanya keinginan tersebut memunculkan peluang bagi para orang serakah untuk mendapatkan keuntungan dari kesengsaraan mereka, yaitu membantu mereka untuk pergi dari tempat tersebut dan masuk ke dalam negara lain secara ilegal dan berbayar. Contohnya di Aceh, pada awalnya mereka disambut dengan ramah oleh warga sekitar. Mereka memberikan berbagai bantuan baik berupa makanan maupun pakaian. Akan tetapi semakin lama mereka semakin berperilaku seenaknya. Beberapa dari mereka membuat kerusuhan dan selalu protes akan jatah makanan yang diberikan. Itulah mengapa warga Aceh sudah hilang respek terhadap mereka dan meminta mereka untuk segera meninggalkan Aceh. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR Indonesia mengatakan para pengungsi seringkali tidak punya pilihan lain untuk melarikan diri dari kondisi berbahaya menuju tempat yang lebih aman. UNHCR mengatakan bahwa Rohingya bukan pelaku perdagangan orang, akan tetapi korban perdagangan manusia atau yang biasa dikenal dengan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pelaku TPPO memberikan biaya perjalanan 14 juta untuk orang dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak kecil. UNHCR meminta agar pengungsi tersebut dilindungi karena 70% dari mereka yaitu perempuan dan anak kecil. Selain Indonesia, para pengungsi Rohingya juga memasuki negara lain seperti Malaysia, India, dan lainnya. Akan tetapi, sejauh ini masyarakat Indonesia belum bisa menerima keberadaan pengungsi Rohingya dan mengharapkan pemerintah segera menindak tegas akan kerusuhan tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemerintah juga memberikan solusi. Pemerintah menyatakan bahwa kegiatan masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia tersebut diduga merupakan praktik dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Oleh karena itu, Indonesia akan menindak tegas para pelaku TPPO tersebut agar kegiatan bisa segera dihentikan. Bantuan akan tetap diberikan dengan mengutamakan masyarakat lokal. Kementerian Luar Negeri juga mengatakan bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya, yaitu konflik di negara Myanmar. Indonesia akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin penyelesaian masalah ini dan diharapkan melalui koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada organisasi internasional maupun memberikan alternatif solusi bagi semua pihak dapat mengatasi konflik ini. Kemudian, kritikan dan dukungan terhadap permasalahan tersebut antara lain yaitu kritik terhadap kasus tersebut yaitu kepada pihak UNHCR yang seakan-akan terlalu berpihak kepada para pengungsi tersebut. Mereka tidak memikirkan sejauh ini perilaku apa saja yang sudah membuat masyarakat lokal geram akan kelakuan mereka. Di Aceh, para Rohingya membuang bantuan yang sudah diberikan. Kemudian di Sidoarjo, mereka merusak fasilitas rusun dengan memecahkan kaca karena terjadi pemadaman listrik selama 24 jam. Padahal tersebut terjadi lantaran adanya kebakaran gudang PT Laksada di wilayah Sidoarjo sehingga listrik harus dipadamkan. Kemudian akhir-akhir ini juga muncul video di media sosial para pengungsi Rohingya mengeluhkan porsi makannya sedikit. Padahal jika dilihat itu merupakan porsi yang standar untuk makan. Berbagai perilaku tersebut mengundang respon negatif dari warga Indonesia. Mereka tidak terima jika tanah yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan ditempati oleh orang luar yang tidak memiliki hak apapun di Indonesia. Itu merupakan respon yang dapat dikatakan cukup baik karena dengan kata lain meskipun para pengungsi tersebut kebanyakan menduduki Aceh, akan tetapi rasa persatuan dan kesatuan warga Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara memicu timbulnya rasa senasib sepenanggungan sehingga mereka tetap merasakan iba yang dirasakan oleh penduduk Aceh. Tidak ada salahnya jika masyarakat Indonesia melakukan tersebut karena pada dasarnya tanah ini merupakan tanah Indonesia, diperjuangkan oleh pahlawan Indonesia dan merupakan milik negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia berharap pemerintah segera menindaklanjuti konflik ini atau kekisruhan ini dengan berkoordinasi
dengan dengan organisasi internasional maupun pihak yang sekiranya dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.